Hi guys. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. No, we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this. Make me feel like this. Hai guys. Jadi hari ini kita akan balesin komen-komen kalian. Asik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wow. Izin. Oke, langsung aja kita bakal bacain komen. Ini dulu nih. Apa dulu? Temanya apa nih biar mereka tahu? Nggak ada. Oke. Mantap. Jadi sebenarnya gue udah jawab di komentar masing-masing yang bakal gue bacain, cuman buat sudut pandang orang lain, jadi gue pengen Iji juga bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama dari Abun Kenny. Asik. Hai Abun. Hai Abun. Halo Kak, boleh tahu nggak gaji rata-rata orang di Filipina dan apa mereka ada dapat bonus tahunan yang tinggi kayak di Kamboja? Jawab. Karena gaji rata-rata ya. Gaji rata-rata. Jadi sebenarnya kalau dari gaji tuh berbeda-beda. Kalian itu kerjanya di bidang apa dulu. Tapi kalau untuk gajinya 2 digit lah ya. 2 digit lagi. Iya, 2 digit, cuman itu tergantung perusahaan juga. Tergantung perusahaan dan juga tergantung bidang apa yang kalian mau. Iya kan? Iya. Dan terus kalau untuk rata-rata yang dibilang tadi ya 2 digit, ya ngapain kalian jauh-jauh ke luar negeri terus gajinya kayak di Indonesia, iya nggak sih? Ada bonus nggak Kak? Untuk bonus tahunan ya ada dong, kan di setiap kontrak kerja ada bonus. Kalau untuk bonus tahunan ada. Ada. Iya. Sambil makan ya Nek. Iya. Pertanyaan kedua dari Melati. Kok gue jadi pebble gitu sih? Melati ya. Mel. Hai Kak Melati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal babe. Gimana sih caranya kerja ke situ? Saya lancar Mandarin. Kira-kira bisa masuk nggak ya? Minta infonya dong Beb. Jadi dia bisa bahasa Mandarin nih. Kira-kira bisa nggak kerja di Filipina? Bisa lah. Bisa lah. Kan banyak perusahaan Cina juga kan? Daftar aja di Jobstreet atau apa kayak yang pilih negara lah kalau mau di sini ya kan. Iya. Lebih spesifik. Bisa dong. Sebenarnya banyak juga sih perusahaan orang C di sini Kak. Mungkin yang di ini nggak sih? Di luar Manila juga ada, di sini juga ada. Iya. Cuman dia kan pertanyaannya ke sini kan ya. Iya. Ada sih, coba dicari-cari di Jobstreet ada ya. Pilih aja bahasanya biar spesifik. Cuman sebenarnya kebanyakan orang
tuh kesini dulu baru cari kerja gitu nggak sih? Di teman-teman kita yang ini. Cuman ada juga sih. Mungkin kalau dari aku ya, tadi gue ya, gue aja dah. Gue mending lo cari dari Indonesia deh. Soalnya kalau lo di sini, Kita keris banget gak sih? lo harus persiapin mulai dari dana sebelum kalian dapat pekerjaan proper dan settle. Itu biayanya berapa tuh? Kan nggak serta merta tuh kalian datang hari ini besok kalian langsung kerja. Kalian harus cari tahu dulu ini perusahaan apa setidaknya kayak begitu. Jangan datang kayak Atau enggak? jangan kalian datang tuh kayak mau perang tapi nggak ada senjata gitu loh. I don't want peace. I want problems always. Iya nggak sih? Betul. Iya kan, maksudnya untuk meminimalisir aja, maksudnya kendala-kendala yang terjadi mending dari Indonesia yang emang lu pas datang, oh udah nih udah di air, tinggal kerja doang. Iya. Saya juga kan biasanya kalau dari perusahaan di sini tuh kalian bakal diminta untuk meskipun kalian diminta untuk beli tiket sendiri, nantinya itu bakal di reimburse ya kan saya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari IIB. Halo. Kayaknya ini orang P. Jadi dia nanya nih Ji, as an Indonesian, what can you say about Philippines? Asik. Apa ya? Inggris dong. Pertama gua suka negaranya karena bebas. Ini yang nanya orang P, jadi harus pakai bahasa Inggris. Asik. Kampus nggak edit? Menurut gue ya, sebenarnya Filipina tuh nggak ada bedanya sama orang Indonesia. Banyak yang ramah, banyak yang baik, ya mungkin masih satu rumpun lah ya Asia. Cuman memang perbedaannya mungkin di sini tuh kita lebih karena memang minoritas ya. Jadi kayak kita tuh merasa kayak bebas banget di sini. Ya emang bebas sih, memang bebas sih. Dan di sini tuh nggak Open minded nggak sih? Yes, open minded, dan di sini orang-orangnya bilang baik ya baik sih selama yang saya jumpai ya di sini saya lah sama yang gue jumpai ya di sini baik itu banyak baik itu yang kayak ya ramah gitu. Dan juga di sini banyak tempat-tempat ya yang bisa kalian explore ya di sini. Selain mungkin ada pantainya yang bagus-bagus, tapi emang harus keluar dari Manila sendiri ya. Iya. Ke daerah mana, keluar pulau lah kayak gitu. Tapi untuk mungkin dari kita di sini untuk ke wisata ke lokal ya, itu udah murah. Dan di sini banyak tempat-tempat juga ya yang baru lah yang kayak kalian bisa coba. Ya, so far sih Filipina sih apa ya, karena udah mau 3 tahun kayak nyaman aja gitu. Soalnya kalau di Indonesia kayak kalau di daerah sendiri ya, daerah gue sendiri tuh kayak udah males aja ketemu orang. Itu lagi. Ngerasa ada yang mata-matain ya. Iya, kalau di sini tuh kayak Bisa jadi tipe diri saya sendiri. bisa jadi diri sendiri, dan juga kayak memandang sesuatu itu terkadang harus lebih luas lagi, karena di sini kita akan menjumpai beberapa banyak perbedaan, beberapa kebiasaan. Menurut gue sih itu penting ya untuk apa ya, kedepannya banyak tahu kan lebih bagus ya. Iya. Banyak tahu perbedaan kan makin baik. Ini nggak, udah sih itu aja. Sebenarnya nggak nyambung ya. Tapi Jadi Filipina apa nih? Oke, pertanyaan keempat dari Santo. Apa teng bacanya nih? Dari Kak Santo. Hai Kak Santo. Kak Santo nanya nih Ji, kamu nanya Apaan tuh? Anjay. Kamu nanya KBRI Filipina bisa bantu membersihkan paspor yang di blacklist nggak? blacklist ya. Blacklistnya kenapa ya alasannya? Iya juga sih. Soalnya kan kalau blacklist itu harusnya dari imigrasi nggak sih? Bukan dari KBRI. KBRI itu mungkin pihak kedua yang mungkin menangani ya. Menangani mungkin untuk setiap masalah yang dialami warga negara Indonesia di sini. Iya. Tapi mungkin kalau untuk yang blacklist itu
harus ke imigrasinya. Entah itu kalian akan dibantu KBRI atau enggak, atau kalian sendiri, tapi menurutku berbeda sih untuk dari KBRI. Tergantung concernnya. Tergantung concernnya apa. Kenapa dia di blacklist? Nah selama ini yang kalau di blacklist kayak case yang di blacklist sih belum pernah jumpai ya. Kalau di deportasi itu di blacklist nggak sih? Nah biasanya kalau deportasi itu kayak kalian kan deportasi nih, misalnya kayak lo dideportasi tapi dengan jangka misalnya biasanya lu langsung kayak lo nggak bisa datang ya selama 2 tahun. Udah kayak setahu gue gitu sih. Tapi nanti dia bisa di ini lagi. Bisa datang ke sini lagi tapi setelah 2 tahun itu. Jadi statusnya tercabut otomatis sebenarnya kayak gitu ya. Jadi sebaiknya Kak Santo langsung ke pihak imigrasi nih. Menurutku langsung ke pihak imigrasi ya. Tergantung dari posisi kalian. Berarti posisi kalian posisi yang tanya dari Indonesia dong berarti ya. Kurang tahu sih dia nggak jelas. Nah iya kalau posisi blacklist itu untuk membersihkan blacklist itu jujur saya nggak tahu, jujur gue nggak tahu ya. Tapi mungkin itu yang gue bilang tadi itu berurusan mungkin dengan imigrasi. Meminta mungkin referensi dari KBRI mungkin bisa nanti mereka arahin atau mungkin ada ID atau surat keterangan apa mungkin dikasih atau apapun kayak gitu. Jadi lebih bagusnya mungkin mereka Kak Santonya harus langsung ke ini lagi di imigrasi atau ke KBRI untuk dapat rujukan gitu. Tapi kalau posisinya ada di sini sebenarnya kan kita bisa juga kayak kontak-kontakan sama KBRI itu ada adminnya, bisa langsung WhatsApp aja sih atau email. Ya soalnya gue pernah ada urusan perpanjang paspor itu gue cuma kayak WhatsApp aja ke nomor admin mereka. Ada kok di Embassy Indonesia untuk Manila, kalian bisa dapat nomornya di situ atau alamat email. Taruh di sini deh. Pertanyaan kelima dari penulis sepanjang masa asik. Kak, mau nanya dong tentang lowongan CS Gaming. Aku ada tawaran nih, tapi ragu apakah perusahaan itu beneran ada apa enggak ya? Jawab. Gimana ya jawabnya? Sebenarnya gini sih, selama perusahaan itu legal, harusnya aman-aman aja. Kan gimana dia tahu itu legal, beneran ada atau enggak? Ya kalian tanya aja pas di interview, ini legal apa enggak, kayak gitu. Terus nggak tahu ya sebenarnya, gue nggak tahu sebenarnya ya. Iya kan? Kalau misalnya itu bisa tanya kayak gitu, tapi daripada kalian ragu, walaupun mungkin perusahaannya akan jawab iya legal ya, padahal enggak ya, tapi kayak kan kalian dikirim misalnya kontaknya atau apa kayak gitu kan bisa baca ya kontaknya gimana. Kalau dulu gue juga nggak tahu sih spesifik jawabnya ini gimana nih, coba deh lo dari lo. Kalau gue pengalaman gue pribadi ya, dulu waktu gue diwawancara nih sama Pak Bos, gue sempet cari sebenarnya sebelum diwawancara tuh gue cari di map ada nggak nih perusahaannya, ternyata ada, cuman kok bukan undernya langsung gitu, jadi dia kayak anak perusahaan gitu. Terus gue tanya sama bos gue ya sih pas wawancara, jadi sebenarnya ini beneran ada nggak sih, takutnya scammer atau apa kan. Terus dia bilang, oh ini enggak kok, ini legal, perusahaan kita ini bla bla. Kalau di sini kan harus jelas ya, soalnya kita kan datang dari Indo ke negara lain juga kan kayak apa sih, Harus ada yang menjamin. harus ada yang menjamin gitu. Cuma waktu itu bos gue bilang, oh di sini tuh legal kok, apa segala macam, perusahaannya ada, ini ada di sini. Jadi ya menurut gue kayak emang deket sama KBRI, kayak apa-apa mau ngadu tuh gampang aja gitu. Kalaupun kita ada masalah, ada apa, Jepul ngadu. tapi ternyata emang ini sih perusahaannya ada dan legal. Ini punya lo ya? Anjay, aduh, gue dilihat di kamera nggak enak. Biarin. Oke, nah itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari netizen J. Oke, lanjut. Lanjut dari gua. Dari Harus- gue yang iyalah. kasih ke lo, kasih pertanyaan ke gue. Iyalah. Gue pikir dari teman-teman YouTube. Enggak dong, sekarang dari gua. Siap nggak lu? Kayak ujian aja. Oke, pertanyaan pertama ya. Pernah nggak lu nyesel datang ke Filipina?
bersyukur. Kayaknya enggak sih, kayak lebih bersyukur gitu. Soalnya ya gue datang ke sini bukan, gue datang sini kerja dong, bukan mau ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak masih dalam apa sih, the track lah ya. Nyesel apa enggak sejauh ini enggak, karena di sini gue banyak kebahagiaan kok yang gue rasain kayak gitu. Dan terlepas dari itu suasana atau tempatnya, bisa beradaptasi, bisa jadi diri sendiri, bisa jadi apa ya, enjoy aja sih, nikmati aja, nggak ada yang tersesali. Beneran nggak tuh? Yes. Oke, next question. Apa yang membuat lu kuat untuk hidup di negeri orang? Kan udah mau 3 tahun nih, jadi apa yang bikin lu kayak bertahan nyaman di sini tuh apa? Ya lingkungan yang gue bilang tadi, lingkungan di sini tuh apa ya, mesti gue nggak perlu jadi, pokoknya jadi diri sendiri lah gue di sini. Gue mau apa-apain nggak ada orang yang pusing gini-gini, walaupun memang jauh dari keluarga ya, tapi untuk dari suasana kenyamanan itu kayak udah nyaman ya, udah bisa beradaptasi. Makanan juga udah bisa masuk sama makanan yang kadang terlalu asin, yang bisa gue bilang harus strong ya, strong kayak manisnya ke vinegarnya, kayak asinnya. Tapi karena udah mau 3 tahun Udah kayak udah kayak makanan rumah, mungkin gue balik ke Indo kayak dengan berlimpah ruah bumbu, udah kayak surga banget nggak sih? iya, Makanan Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengalami culture shock nggak sih lu waktu pertama kali datang ke Filipina? sama sekali enggak, Serina, lu sama sekali enggak. even makanannya, kayak orangnya, budayanya atau apa sama sekali? Sebenarnya makanannya itu ya, gue nggak bisa nilai itu dari satu tempat. Nah, Karena ketika gue datang ke sini, kalau yang lo tanya tentang event makanan ya, karena yang gue makan itu makanan kantor, iya. dan belum, emang rata-rata yang orang itu emang bilang nggak masuk, cuma hanya menu-menu tertentu yang bisa masuk. Tapi ketika gue jumpai makanan di tempat orang kayak yang memang enak ya, masuk. Jadi pertanyaan pertama apa tadi? Culture shock. Macam enggak sih? Enggak sih. Enggak. Pinter dia untuk beradaptasi berarti. Bulan saya juga bulan. Next question. Tips untuk teman-teman yang lagi cari kerja di Filipina. Ciao. Tips teman-teman yang cari kerja di Yang mau Filipina, cari kerja di Filipina. berarti posisinya nama di Indo dong. Iya. Mau cari Mau apa udah cari. di sini? Mau cari. Jadi posisinya mereka lagi di Indo, mau cari kerja di Filipina. Lu tips apa yang mau lu bagi? Pertama cari tahu dulu ini perusahaan legalitasnya kayak gimana. Terus apa aja yang ditawarkan kalian di sini. Fasilitas apa yang kalian dapat. Terus maksudnya kan kalian juga bisa mikir jauh-jauh ke Indo, gajinya ke Indo ini apa ya, worth it nggak untuk kalian kesini, biaya hidup, tabungan, sama mungkin ada yang untuk keluarga kayak itu secara finansial ya, gitu. cukup dan kalian di sini di ini nggak sih, kayak perusahaan kasih misalnya untuk kantor, terus ke kantor gimana, maksudnya ada shelter nggak gitu-gitu, soalnya itu kan bagian dari fasilitas ya. Dan juga pas kalian interview ntar tanya aja segala macam yang kalian mungkin ragu atau hal-hal baru yang mungkin kalian belum tahu ya. Jangan takut Soalnya tanya. soalnya beda perusahaan mungkin beda ya cara untuk nge-hire karyawan kan. Oh iya, ini Ji, pajak. Jadi
gaji tuh kalian terima bersih berapa? Takutnya kan mereka nggak terima bersih, Oh, iya. dipotong pajak. Iya benar-benar. Iya tanya tanya gaji pokoknya berapa di luar insentif atau bonus, terus bonus per tahun ada nggak, kenaikan gaji ada nggak, kayak gitu. Soalnya pajak di sini lumayan gede juga kan. Dan iya pajak tuh benar harus ditanyain. Terus untuk visa kerjanya prosesnya gimana, paling penting itu sih. Jangan kalian kesini terus mana ya nih ngejelasinnya, Tahu-taunya perusahaan nggak Bodoh. memvalidasi, iya kayak iya kalian kasarannya bodoh tahu-taunya amat gitu. tahu-taunya kalian biayain sendiri sedangkan visanya mahal banget. Gitu sih. Apa? Enggak sih, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang mungkin kesini ya, jawaban ini udah kita jawab tadi ya, yang kayak kalian make sure dulu sebelum kesini prosesnya apa, di apa, cara yang dikasih kayak paspor apa segala macam, dan juga visa, terutama visa ya, biar kalian juga di sini aman. Sebenarnya apa yang bisa dibilang ya untuk memulai kehidupan baru mungkin dari sini ya, mental sih dan beradaptasi aja kayak di sini. Ya, orang kalau ada keinginan bekerja pasti ada jalannya. Gue kelihatan gemuk. Oke guys, jadi untuk kali ini segitu dulu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita jawab, langsung aja komen. Nanti kita jawabnya tahun depan. Termuncrat gua. Jadi Ji, bye-bye dulu dong Ji. Bye. BTW dia ini jomblo. Siapa tahu ada yang mau. Nggak gitu dong caranya. Oh nggak gitu Ini konsepnya. kayak lu ngejual gua. By the way teman-teman, kalau yang mau cari kerja, baru mau cari kerja, semangat ya, sukses terus. Yang kita bilang tadi semoga Bermanfaat. sedikit ya informasi mungkin yang nggak semua, tapi mungkin bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Sukses terus. Bye bye.